Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh. Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun yang sudah dijumpai di video di TikTok Mas Farhan ya para sahabat dan teman-teman. Di sini ada sebuah penjajah kaki lima atau seorang pekerja yang hari-harinya hanya menjual TOS ya para sahabat dan teman-teman. Ketika Mas Farhan menengok sebuah video-video lainnya, katanya si bapak ini hari-hariannya cuma bekerja di ladang, macam disuruh-suruh orang, macam itu. Dan kalau ada pengajian, mereka berjualan seperti kaki lima. Kalau di videonya itu kayak di gini ya, kayak di suun gitu kan. Nah, di suun-suun gitu jualannya, TOS-nya para sahabat dan teman-teman. Dan entah gak tahu kenapa si para penceramah ini yang terkenal dengan nama Gus Miftah. Dan ini mengatakan guyonan di ramaian orang sampai mengatakan goblok gitu para sahabat dan teman-teman. Itu meskipun guyonan ya, meskipun guyonan lah menurut Mas Farhan. Kadang-kadang ceramah itu ada seriusnya, ada juga guyonannya. Tapi itu guyonan itu tertuju kepada bapaknya itu para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan tahu, kalau Mas Farhan sering nengok video-videonya Gus Miftah itu dari dulu, memang dia kadang-kadang ceramah di diskotik, diundang ke diskotik, dia ceramah dengan para LC-LC macam itu para sahabat dan teman-teman. Memang ceramahnya agak modern, agak gaul gitu. Tapi di waktu itu ceramah yang menghina si penjajah tukang TOS itu, semua para netizen dan juga Mas Farhan menengoknya itu agak pelik ya macam itu. Sampai viral sampai ke Malaysia dan Bapak Menteri Anwar Ibrahim sampai dikirimi oleh temennya yang ada di Indonesia katanya. Dan mereka juga menengok dan apa ya, dalam videonya itu Bapak Anwar Ibrahim itu mengatakan di kalangan ulama orang yang berilmu itu pun kadang-kadang ada yang salah juga. Karena sejatinya sih kalau orang yang sudah dikatakan orang terpandang, kayak orang sudah punya pemimpin, dan katanya sih yang setelah terlantiknya Bapak Prabowo ini dia menjadi apa ya, ulama panutan macam itu katanya. Tapi nggak tahu lah, Mas Farhan kurang tahu juga ya, karena Mas Farhan ada di Malaysia dan sampai ke Bapak Menteri ke Malaysia katanya videonya para sahabat dan teman-teman. Ini dia videonya. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Dan akhirnya pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang, tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila
timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun, saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh, ya, agak luar biasa. Tapi ya, bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat, saya kena sebut ni di perbandaran, energy transition, apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa, jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Jadi dari kerangka belanjawan begitu juga, dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan, tetapi jangan lupa manfaat itu masuk, harus sampai ke akar umbi. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar. STmu Jiokera masih, Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majlis, dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di fikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu nggak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah, ya, ibarat main gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau
tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di atas panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin, WhatsApp, dibilang, Ustaz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Inilah kuasa Allah ya. Di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you Gus Miftah, terima kasih. Asbab Gus, rezekinya bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak. Lain kata ya, dengan percakapan, ada juga sebuah videonya Ustadz Abdul Somad ya di sini. Kalau Ustadz Abdul Somad ini mereka membeli gitu ketika TOS-nya itu ada berapa, dan mereka memborong semuanya, mainkan Bu, ambil lagi gitu, kayak bercanda, senda, tawa gitu kan. Jadi di dalam video ini kita saling menghormati satu sama lain meskipun kalian itu sudah berada di atas sana. Karena sebelum kalian sampai ada di sana, itu di atas itu, kalian juga pernah merasakan titik yang di bawah. Jadi rangkullah orang yang kurang mampu, jangan kalian itu melontarkan kata-kata yang membuat hatinya sakit. Tapi katanya para sahabat dan teman-teman, setelah viralnya penjajah TOS ini, sekarang di media sosial banyak para orang kaya-kaya yang menengok video itu empati, merasa kasihan gitu. Memang si bapak ini kalau ditengok dalam videonya itu kan kayak kayak mau nangis gitu kan. Mas Farhan juga kasihan nengoknya itu, dan juga banyak yang mengatakan andai kata itu bapak saya macam itu, aku akan labrak itu. Jadi kalau di Indonesia itu mainnya, kalau para ulama seperti Gus itu, kalau Gus itu kayak anaknya kiai macam itu para sahabat dan teman-teman. Itu memang diayomi oleh masyarakat, disegani oleh masyarakat macam itu. Tapi kalau kata-katanya seperti itu, sontak seperti mengatakan di halayak ramai, memang di dalam video itu memang potongan, memang real, memang potongan dari, memang itu real video panjang dalam ceramah. Tapi dalam ceramahnya itu memang ada potongan yang kata-kata yang tidak senonoh, memang tidak pantas para sahabat dan teman-teman, memang tidak pantas dilontarkan. Memang kalau cuma guyonan kepada orang-orang biasa lah, kalau kayak menggambarkan orang lain atau bercerita atau story macam tu, ngomong kayak gitu kan masih masuk akal. Tapi kayak ngomongnya goblok itu ada di depan mata gitu, jualan goblok gitu kan. Sampai gak habis pikir lah menengok dalam video itu, dan sampai terkirim ke Bapak Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia ya. Banyak juga orang-orang yang seperti seperti juga Aisyah Khalid itu sekarang itu, kemarin kan juga main boxing tuh, fighting itu dengan tinju-tinju, dengan Abang Fadli dengan Abang Aisyah macam itu. Jadi mereka masih menetap di Indonesia. Abang Aisyah ini kan dikatakan sultannya Malaysia, para sahabat dan teman-teman, itu sampai menyari, tolong kabarin di mana alamatnya, akan aku bagi hadiah kepada bapak itu, karena saking kasihannya. Dan menengok dalam video itu, siapa yang tidak kasihan para sahabat dan teman-teman. Jadi itu anggaplah sebuah pelajaran kepada siapapun, meskipun kalian udah orang tertinggi, jabatan tinggi, berhati-hatilah untuk bercakap kepada siapapun, terutama orang yang dikatakan orang yang tak mampu
ditipu ya para sahabat kayak gitu ya, dikatakan orang miskin macam itu. Jadi hati-hati, karena hati itu kalau sudah tergores sakitnya itu tak akan terlupakan para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, itu bagi kita semua jadi pelajaran agar kedepannya kita itu menjadi cerminan, agar kedepannya kita itu boleh bercakap-cakap dengan elok-elok kepada lawan jenis kita ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.